Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Leslie Pamela Osvidya sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Virus COVID-19 merupakan salah satu virus yang terbesar dan paling mematikan di penjuru dunia. Pada tanggal 12 Juli 2020, jumlah positif atau jumlah terpaparnya virus tersebut mencapai 12,8 juta. Sehingga total kasus di seluruh dunia mencapai 630.152.653. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzal Averisi dengan NIM 0447000159. Virus merupakan salah satu agen infeksius terkecil yang memiliki ukuran sekitar 20-300 nanometer. Berbeda dengan bakteri yang memiliki dua jenis asam nukleat. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yakni RNA atau DNA. Virus hanya dapat bereplikasi pada sel yang hidup, sehingga virus yang ada pada udara, air, serta lingkungan tidak dapat bertambah jumlahnya. Perlu diketahui bahwa asam nukleat yang ada diri manusia itu terdapat dua. Yang pertama, DNA atau deoksiribonucleic acid, dan yang kedua ada RNA, ribonucleic acid. Nah, virus COVID-19 atau virus 2019 novel coronavirus tersebut berasal dari negara Cina atau berasal dari pasar basah Cina. Virus tersebut berasal dari hewan, sehingga virus tersebut melompat dari hewan yang terinfeksi kepada manusia, setelah itu menular dari manusia ke manusia. Virus corona termasuk dalam keluarga Coronavirus, merupakan penyakit pada mamalia atau burung. Nah, perbedaan antara COVID-19 dan virus SARS-CoV-2. Yang pertama, COVID-19 merupakan nama yang diberikan oleh WHO untuk menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Sedangkan SARS-CoV-2 adalah virus corona yang mengakibatkan infeksi pernapasan. Sehingga penyakit yang diberikan nama guna memungkinkan diskusi terkait pencegahan, pencemaran, penularan penyakit, keparahan, dan pengobatannya. Dampak dari virus tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, kesehatan mental, fisik, dan kesehatan ekonomi. Misalnya, kesehatan mental, orang-orang yang di lockdown atau yang ditetapkan atau disuruh oleh pemerintah untuk mengurungkan diri, itu akan berpengaruh kepada penyakit mental seperti stres. Kemudian yang kedua ada perekonomian. Yang ketiga akan berdampak kepada negara, misalnya pendidikan, masyarakat, pekerjaan, atau politik. Contoh, pendidikan. Anak-anak akan belajar di rumah, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi efektif. Misalnya yang kedua, pekerjaan. Orang-orang yang awalnya bekerja, sehingga orang tersebut
akan berhenti dari pekerjaannya dengan alasan perekonomian atau pendapatan dari perusahaan tersebut menurun. Faktor resiko dan gejala COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi kepada siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya seperti kepada ibu hamil, perokok, penyakit penderita tertentu seperti asma, dan daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian gejala COVID-19. Secara umum ada 3 gejala umum yang menandakan seorang tersebut terinfeksi COVID-19. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk kering. Dan ketiga, sesak napas atau hilang penciuman. Selain dari gejala tersebut yang saya sebutkan, ada gejala-gejala lain seperti mudah lelah, sakit tenggorokan, diare, bersin-bersin, hilang kemampuan mencium, atau anosmia, nyeri otot, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, hilangnya kemampuan mengecap rasa, atau hilangnya rasa mencicip suatu makanan, kemudian nyari dada, mual, dan terakhir menggigil. Nah, agar kita terhindar dari virus tersebut, ada beberapa cara agar kita tidak terpapar virus tersebut. Yang pertama, menjaga jarak atau physical distancing. Minimal jaga jarak terhadap orang itu 1-2 meter. Kemudian, gunakan masker ketika melakukan aktivitas, baik di tempat umum atau keramaian. Jika kita sakit flu, batuk, sebaiknya menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan. Nah, mencuci tangan merupakan salah satu yang harus menjadi habit atau kebiasaan kita sehari-hari. Setelah itu, jangan menyentuh hidung, mulut, atau mata. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh, menjalani pola hidup sehat seperti berolahraga, menghindari kontak atau yang menderita COVID tersebut. Yang perlu dilihat yaitu jika orang sakit demam, batuk, atau pilek, itu patut diwaspadai. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika kita sedang sakit. Sama seperti poin yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, rumah, atau lingkungan. Misalnya menjaga barang yang sering kita gunakan atau membersihkan barang yang sering kita pakai. Baik, kesimpulannya yaitu virus COVID-19 atau virus 2019 novel coronavirus merupakan virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina, yang berasal dari hewan. Virus tersebut memiliki beberapa dampak, misalnya dampak kesehatan, perekonomian, dan negara. Sehingga kita harus menghindari dan menjaga kesehatan tubuh terutama lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.